uang rupiah. Karena terjadi penarikan RAM yang besar-besaran dari perbankan, terjadi penukaran mata uang dalam jumlah yang di luar kewajaran, sehingga rupiah ini yang di mana-mana dijual tidak ada yang membeli rupiah, semuanya ingin membeli dolar. Karenanya hancurlah kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah. Karena itu $1 kala itu yang hanya bernilai 2.500 tiba-tiba menjadi 25.000 rupiah. Apa yang menyebabkan? Karena permainan sekelompok orang. Naudzubillah. Kemudian di antara pertimbangan kenapa kita harus menerapkan syariat Islam, karena Islam ini tidak suka dengan memakai kacamata kuda. Kacamata kuda itu hanya bisa buat melihat depannya saja. Sengaja kuda dikenakan pakaian kacamata seperti itu agar tidak lirik kanan, tidak lirik kiri. Islam ini memiliki sudut pandang yang luas. Keuntungan dalam Islam itu bukan hanya keuntungan yang diwujudkan dalam uang, sehingga manusia tidaklah terus berlari di belakang uang. Islam membuka pintu-pintu sosial yang beraneka ragam. Dalam konsep ekonomi konvensional, kalaupun dibuka pintu sosial, maka pintu sosial tersebut haruslah yang mendukung terwujudnya keuntungan bagi perusahaan, bagi yang berbuat sosial tersebut. Ada nama perusahaan untuk menjaga stabilitas perusahaan tidak diganggu, agar konsumen kenal dan lain sebagainya, baru ada sumbangan ini dan sumbangan itu. Tapi tidak ada dalam dunia konvensional pintu-pintu yang sedemikian banyak seperti yang ada dalam Islam. Dalam Islam dibuka adanya zakat, adanya infak, wakaf, kafarat, wasiat, hadiah, hibah, berbagai macam syariat. Semuanya apa? Adalah itu pintu-pintu sosial. Kalau ditanya, subhanallah, kan uang hasil jerih payahmu sendiri setahun, kok bisa diberikan begitu saja? 25 juta, 250 juta, 2 miliar, kenapa diberikan begitu saja? Apa untungnya kamu bangun masjid? Apa untungnya kamu beri fakir miskin orang tidak kenal? Subhanallah. Keuntungan bagi seorang muslim bukan hanya keuntungan materi. Karena dalam konsep sedekah dan zakat yang paling utama adalah sedekah yang dirahasiakan. Sampai-sampai tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Subhanallah. Tidak ada tujuan komersial sama sekali. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura." Sejatinya kami memberi sedekah makanan kepada kalian murni karena lillah. Ucapan terima kasih tidak mau, tidak diharapkan. Balasan juga tidak dinantikan, karena yang diharapkan hanyalah lillah azza wajal. Kemudian di antara alasan selanjutnya kenapa kita memilih dan harus menerapkan konsep ekonomi syariat adalah karena Islam walaupun membangun ekonomi, memajukan ekonomi, namun pembangunan ekonomi Islam tidak berorientasi hanya dalam bentuk pertumbuhan materi. Kemajuan ekonomi Islam bukan hanya ditilik, bukan hanya diukur dari besarnya perputaran uang di satu daerah, namun juga dilihat dari perilaku akhlak para pelaku ekonomi. Tidaklah dikatakan itu sebagai ekonomi Islam bila perilaku para pelaku ekonomi ini menyimpang, keluar dari aturan syariat. Walau nilai uang yang berputar di satu masyarakat begitu besar, berlipat ganda, namun kalau ternyata perilakunya menyimpang, itu tidak dikatakan sebagai sistem ekonomi Islam. Islam bukan hanya mengedepankan bagaimana melipat gandakan perputaran uang, perputaran keuntungan barang dan jasa, tidak hanya itu. Islam juga mengedepankan bagaimana etika berdagang yang benar, etika perniagaan yang luhur, yang selaras dengan karakter kita sebagai umat manusia dan selaras dengan syariat Allah Azza wa Jal. Contohnya misalnya, kalau dalam teori ekonomi konvensional, pertumbuhan suatu negara itu hanya dilihat dari beberapa poin ini. Uang, perputaran uang, mata uangnya kuat, atau kemajuan teknologi,
atau pembangunan yang pesat, itulah tolak ukur kemajuan suatu negara. Namun moral bangsanya tidak dilihat. Akhlak bangsanya, masyarakatnya tidak lihat. Namun dalam Islam tidak demikian. Rasulullah telah memberikan warning, ancaman. Banyaknya dinar, tercapainya kekayaan itu bukan standar sukses dalam Islam. Karena Rasulullah mengatakan ta'isa abdud dinar. Celaka, sial orang yang terus berlomba-lomba mencari dinar dan dirham, memperbudak dirinya untuk menumpuk dinar dan dirham. Ta'isa wantakas, dia sial, dia celaka. Wa idza syika falan taqas, dalam riwayat lain disebutkan kalau dia tertusuk diri tidak akan ada yang mau mencabut dirinya, artinya dia betul-betul celaka, menderita. Kenapa? Walaupun dia berhasil menumpuk dinar dan dirham, namun dia orang yang sengsara. Karena simak bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang berhasil sukses menumpuk dinar dan dirham, menumpuk emas. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menumpuk-numpuk hartanya, dinar dan dirhamnya, emas dan peraknya, namun dia tidak membelanjakannya di jalan Allah, sampaikan kepada mereka bahwa siksa yang sangat pedih telah menanti. Na'udzubillah. Karenanya simbol saudagar kaya raya, namun dia tidak memiliki akhlak sebagai seorang muslim, tidak mencerminkan akhlak sebagai seorang yang mengaku dirinya sebagai hamba Allah. Allah kisahkan bagaimana Qarun, saudagar kaya raya, luar biasa. Allah binasakan, Allah telan dia, Allah jadikan dia ditelan oleh bumi. Fa khasafna bihi wa bidaril ardh. Qarun beserta pasukannya, beserta harta kekayaannya, bersama kampung halamannya ditelan oleh bumi. Fa khasafna bihi wa bidaril ardh. Begitu banyak harta Qarun sampai di Cilacap ini pun dulu juga kayaknya pusat gudangnya Qarun. Bukan gitu Pak ya? Kalau sampai ada yang nemu peti emas di sini dibilangnya hartanya Qarun. Saking kayanya Qarun sampai di Cilacap gudang emasnya ada. Walau demikian ternyata Allah jadikan dia itu sebagai simbol saudagar yang gagal. Sehingga Allah timpakan dia bencana, azab yang Allah terus ceritakan sebagai pelajaran bagi setiap generasi setelahnya. Na'udzubillah. Lihat kiblat pertumbuhan ekonomi di zaman sekarang, Jepang. Kiblat ekonomi Asia, Jepang. Kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi luar biasa. Semuanya mimpi ingin menjadi seperti Jepang. Namun lihat laporan tentang yang terjadi di Jepang. Badan Kepolisian Jepang melaporkan bahwa kasus bunuh diri di Jepang sejak 11 tahun silam telah melampaui angka 30.000 kasus setiap tahun. Di tahun 2007 ada 33.000 kasus. Di tahun 2009 ada 32.845 kasus. Dan anggaran yang dikeluarkan oleh negara Jepang untuk menanggulangi kasus bunuh diri pada tahun 2009 itu mencapai 32 miliar US atau sebesar 288 triliun. Subhanallah. Ini angka apa lagi ini? Luar biasa sukses konon katanya ekonominya, kemajuan teknologinya, namun lihatlah, inikah ekonomi yang kita maukan? Uangnya banyak namun gersang umatnya. Uangnya banyak namun tidak ada bahagia dalam dirinya. Orang begitu silau ketika membaca berbagai laporan-laporan tentang pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan teknologi, dan berbagai macam yang ada di Jepang. Namun umat Islam di negeri kita misalnya tidak pernah peduli, tidak pernah ada rasa ingin tahu bagaimana kondisi psikologis, kondisi kejiwaan masyarakat Jepang. Umat Islam di negeri kita silau dengan banyaknya uang. Tidak tahu kalau ternyata uang itu ternyata ada pada orang-orang yang gersang jiwanya. Mereka banyak uang namun tidak bahagia. Banyak hartanya namun tidak memiliki jiwa, tidak memiliki jati diri. Sehingga kasus seperti ini luar biasa.
Kalau di negeri kita banyaknya orang mati itu bukan karena bunuh diri, namun karena rebutan uang. Rebutan uang hanya bunuhan. Namun subhanallah tidak sampai sebesar ini angkanya. Tidak sampai sebesar seperti yang di Jepang dalam 1 tahun lebih dari 32.000 kasus bunuh diri. Na'udzubillah. Karena ini semuanya membuktikan kebenaran firman Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Karena janganlah kehidupan yang sukses itu dinilai dari uang. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, innallaha yu'tid dunya man ahabba wa man la yuhib. Allah itu memberikan harta dunia ini kepada siapa saja yang Allah mau, baik yang Allah cintai atau Allah yang benci. Namun Allah tidak akan pernah memberi iman. Allah tidak akan melimpahkan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Karena saudaraku seiman sakidah, janganlah nilai kasih sayang Allah itu dengan uang. Itu Pak Ustadz ceramah kesana kemari, sholatnya luar biasa, ibadah luar biasa, tapi miskin. Berarti dia tidak disayang sama Allah. Kasihan dia itu. Subhanallah, padahal Pak Ustadznya, kasihan deh dia ini, punya uang banyak, tidak ngerti sholat. Kasihan dia. Janganlah ukur sukses itu hanya dengan materi. Lihatlah hatinya. Tidak semua orang yang uangnya sedikit itu sengsara. Betapa banyak orang itu bahagia walau uangnya sedikit. Karena itu ada tren di negeri kita, yang itu merupakan pengakuan terselubung. Orang-orang kaya itu ngiler ketika melihat kehidupan orang miskin. Buktinya, lihatlah rumah makan yang mewah banyak didirikan di mana? Di pinggir kali. Banyak rumah makan yang ngambil sendiri konsepnya, buffet ngambil sendiri, tidak mau ada pelayanan. Padahal kalau orang miskin mimpinya apa? Enak ya kalau makan dilayani, semua diambilkan, dihidangkan di meja. Kalau orang kaya, enak ya kalau orang miskin semuanya ngambil sendiri. Ada lagi yang membuat konsep dan laku luar biasa. Rumah makan masak sendiri. Semuanya serba mentah, dihidangkan dalam kondisi mentah di meja, disiapkan kompor kecil. Silakan Pak, diracik sendiri katanya. Saya pernah diajak teman makan di tempat seperti itu. Saya bilang, loh saya sini kan mau dilayani. Kalau saya mau ngalah, suruh melayani sendiri. Saya sini kan bayar. Kenapa saya harus masak sendiri? Nanti komposisinya tidak enak gimana? Subhanallah. Mereka merasakan betapa enaknya orang miskin itu. Sekarang banyak rumah, gedung tinggi, dipenuhi dengan hutan. Rumahnya dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan banyak. Mimpi seperti rumahnya orang miskin di tengah hutan. Enak seperti orang miskin itu. Tinggal penuh dengan pohon-pohonan. Ada suara burung-burungan. Rumahnya dihiasi dengan suara gemericik air. Padahal orang miskin itu hidupnya di pinggir kali. Setiap hari dengar suara air. Itu dikatakan simbol kenyamanan hidup. Kalau setiap hari itu dengar air, dengar kicauan burung, artinya rumahnya bolong-bolong. Kalau rumahnya tembok rapat, suara burung tidak kedengaran. Akhirnya apa? Dibuatlah rekayasa sedemikian rupa agar semuanya itu terasa terdengar. Sampai burung pun dipelihara mahal-mahal agar apa? Setiap pagi bisa mendengar burung. Kalau orang miskin tidak usah melihara burung, dengar terus. Inilah kebahagiaan. Lihatlah orang miskin, rumahnya dibuat seperti rumah kayu, ada bambu, dilukis demikian rupa. Menggambarkan ini adalah pola pikir, menggambarkan miskin itu ternyata bahagia. Hidup di rumah bambu itu terasa nyaman. Namun kenapa dia tidak bikin rumah bambu? Takut dicuri orang. Akhirnya terpaksa rumahnya gedung mewah, namun ditutupi dengan potongan-potongan bambu. Agar bisa meniru orang-orang miskin. Banyak orang kaya yang melihat orang miskin makan dengan lahap. Subhanallah, makanan seperti itu kok bisa lahap ya? Saya itu makanan enak saja tidak pernah bisa makan selahap itu. Orang miskin itu makan tanpa banyak pikir panjang. Makan tancap bot tanpa pikir. Orang kaya, aduh kolesterol, aduh ini diabetes, aduh ini kurang serat, ini dan itu. Orang miskin kolesterol enak, gula manis, ini serat, tiap hari makan serat, tidak ada dagingnya.
Orang miskin itu bahagia Pak, nyaman gitu. Tidak banyak pikir. Nanti tidak takut sakit, tidak. Kalau mati gimana? Ya mati dikuburin juga tidak ada yang nangisin katanya. Itu orang miskin. Santai saja hidupnya, tenang. Sakit, terasa sakit. Tidak Pak, sudah biasa korengan. Coba orang kaya, korengan sedikit, ributnya Masya Allah. Dokter sana ke sini dikunjungi. Orang miskin kena parang, cerat, aduh sakit udah. Cuma dikit pakai gedebong pisang Pak. Tidak tahu infeksi, tidak apa-apa katanya. Sedikit. Kalau orang kaya subhanallah sudah dirawat di rumah sakit sekian hari, diopnam macam-macam. Kenapa? Hanya kesayat silet. Sudah datang ke dokter, cuti liburan, Masya Allah. Hidup ini ternyata begitu gersang. Jangan lihatlah dari lahir. Bisa jadi orang itu penyakitan, tapi dia itu bahagia. Makanya orang miskin itu paling murah senyumnya. Kalau tidak percaya, lihatlah. Kalau ketemu dengan orang miskin, pagi Pak, dia pertama kali yang menyapa Anda. Namun jarang Anda menyapa dia. Dia pertama kali yang tersenyum kepada Anda. Jarang Anda yang pertama kali senyum dengan dia. Subhanallah. Setiap orang disapa, tidak pernah dikejar-kejar waktu ke kantor, tidak pernah kejar-kejar. Tersenyum. Pada semua orang disapa dengan senyuman ramah, menggambarkan dia itu orang yang happy. Namun antum subhanallah, orang tua sendiri sudah tidak disenyumi. Istri adalah manusia terakhir yang melihat senyuman kita. Pagi berangkat cemberut, buru-buru cepat ini berangkat ketinggalan kantor, pulang sudah capek, jangan ribut-ribut, mau tidur. Subhanallah, itulah kehidupan kita. Gersang. Kenapa? Kita itu mengejar materi. Kita mengira bahwa kebahagiaan itu pasti terwujud kalau materi ada di tangan. Padahal tidak demikian. Kebahagiaan itu adalah qanaah. Kebahagiaan itu terletak pada qanaah yang ada dalam hati kita. Berapapun yang Allah beri, kalau kita itu qanaah maka itulah bahagia. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man asbaha aminan fi sirri bi mu'afan bi badanihi indahu qut yaumih kana mahizat lahu dunya bi hadzafiriha. Orang yang di pagi hari punya asbaha aminan fi sirri, aman tentram di kampung halamannya, mu'afan bi badani, badannya sehat wal afiat, indahu qut yaumih, dia punya makanan yang dia makan hari itu, seakan-akan dia itu telah menguasai dunia beserta isinya. Di dalam pepatah atau nasihat petuah orang bijak, para ulama dahulu, mereka mengatakan, idza kunta dza qalbin qanu fa anta wa sahibud dunya sawa, katanya. Kalau kamu itu punya hati yang qanaah, maka kamu dengan orang yang paling kaya itu sama saja. Sama apa? Merasa cukup, bahkan Anda lebih. Orang yang paling kaya itu masih merasa kekurangan. Namun kalau Anda qanaah, cukup, pas semuanya. Tidak ada yang kurang, tidak ada. Karena qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dapat banyak puas, sedikit juga puas. Itulah kunci sukses bahagia di dunia ini. Bukan dengan uang, bukan dengan harta. Karena dalam sistem ekonomi Islam yang dibangun bukan hanya materi, bukan hanya uang, namun yang dibangun juga adalah moral para pelaku ekonomi, akhlak para pelaku ekonomi. Dilihat bagaimanakah dia menjalankan roda ekonomi. Apakah dia menjalankan dengan moral, dengan akhlak, atau dia menjalankan bagaikan bahimah. Allah telah menggambarkan bagaimana perilaku bahimah. Mereka itu ya'kulun wa yatamatta'un. Mereka makan, bersenang-senang, berfoya-foya. Digambarkan dalam Al-Quran, kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Mereka itu hanya mencari kepuasan perut, kesenangan syahwat, bagaikan yang dilakukan oleh binatang ternak. Itulah perilaku para ekonom yang tidak beriman kepada Allah. Bagaikan hewan ternak. Yang penting bisa makan kenyang, yang penting bisa melampiaskan syahwatnya. Tidak dipikir bagaimana dia bisa mendapatkan makanan itu. Tidak direnungkan, tidak dipilah, tidak dipilih bagaimana dia bisa mendapatkan tempat melampiaskan syahwatnya, atau bagaimana dia memenuhi perutnya. Kemudian di antara hal yang menjadi pertimbangan mengapa kita harus menerapkan ekonomi Islam, karena Islam itu menanamkan pengawasan yang ada dalam jiwa seseorang, dalam jiwa setiap orang, dalam diri seseorang, sehingga ada motivasi dalam dirinya yang diistilahkan oleh para ulama dengan wazi' dini, atau yang diistilahkan oleh orang sebagai inner motivation.
Motivasi yang tertanam dalam jiwa setiap orang. Kalau dalam konsep ekonomi konvensional, maka hanya inilah yang dikembangkan. Bagaimana menumbuhkan sistem pengawasan yang berlapis. Dari CCTV, sistem akuntansi, pengawasan, manajer berlapis macam-macam. Security yang macam-macam. Hanya itu yang dikembangkan. Namun kesadaran tidak pernah ditanamkan. Tidak pernah ada sistem yang berhasil menumbuhkan kesadaran. Yang ada adalah keterpaksaan. Kenapa? Karena adanya CCTV, adanya pengawasan, adanya kontrol, adanya hukuman, tapi kesadaran itu tidak ada. Kesadaran yang sejati itu tidak ada. Yang ada itu paling keterpaksaan atau karena faktor kebiasaan saja. Allah bisa karena biasa, bukan Allah bisa karena sadar, karena ingin. Ini yang dikembangkan. Karenanya banyak orang kagum di barat itu tanpa ada kondektor orang bayar. Iya, karena ada CCTV. Terekam dia. Masing-masing data itu lengkap, terkomputerais, semua ada. Kalau dia tidak bayar pasti akan ketangkap. Hanya itu yang menjadikan mereka. Atau karena faktor biasa, rutinitas. Rutinitas itu hewan pun bisa. Hewan itu kalau dilatih menjadi rutinitas bisa. Makanya pemain sirkus itu bisa bermain dengan hewan. Kenapa? Karena hewan sadar bukan faktor kebiasaan. Itu faktor kebiasaan. Maka jangan kagum ketika ada hewan bisa menari-nari, bisa ngikuti gerakan pemandunya. Tapi coba ganti gerakan, dia tidak akan bisa. Karena mereka bergerak bukan karena inisiatif sendiri, tapi karena apa? Faktor kebiasaan. Dibiasakan akhirnya bisa. Itulah yang terjadi di dunia barat. Tidak perlu dikagumi. Islam tidak menginginkan seperti itu. Islam menginginkan orang melakukan karena sadar. Lillah azza wa jalla, saya melakukan, ada yang tahu atau tidak, ada sistem atau tidak, hidup atau tidak, dia menjalankan. Saya meninggalkan karena lillah. Ada orang tahu atau tidak, ada sistem atau tidak, saya akan menjalankannya. Saya akan meninggalkannya. Itulah yang diinginkan dalam Islam. Karenanya lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter orang mukmin yang sejati. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah tidak suka dengan orang yang banyak khawan, banyak berkhianat dan banyak berlaku dosa. Kenapa? Apa karakter mereka? Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka itu lebih takut kepada manusia, kepada sistem yang dibuat. Sistem pengawasan, manajemen, akuntansi yang dibuat dibanding takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika sistem bisa diakali, manajemen bisa ditipu, pengawasan bisa dilampaui, maka semuanya akan berlalu. Semuanya akan dihalalkan, semuanya akan dilanggar. Namun seorang mukmin tidak demikian. Seorang mukmin akan senantiasa memiliki kesadaran untuk menjalankan kebenaran dan meninggalkan kebatilan, menunaikan hak dan menjalankan kewajiban. Inilah yang diinginkan oleh Islam. Ekonomi yang dilandasi oleh kesadaran, bukan ekonomi yang berangkat atas pengawasan atau adanya ancaman, tapi ekonomi yang dibangun di atas kesadaran. Dia menunaikan, dia membayar bukan karena dituntut. Ketika penjualnya lupa tidak meminta bayaran, dia diam saja tidak. Walau penjualnya lupa, walau penjualnya tidak ingat, dia tetap menunaikan. Ini hak Anda. Saya tidak tahu Anda pernah hutang sama saya. Ya, saya ingat, saya tahu saya pernah hutang dan belum bayar, saya kembalikan. Ya, tapi saya tidak ingat. Tidak apa-apa, ini adalah hak Anda. Ini Islam. Semuanya adalah karena kesadaran, bukan karena keterpaksaan, bukan karena faktor kebiasaan. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala, ini satu kasus nyata bagaimana Rasulullah SAW menumbuhkan kesadaran pada perilaku para sahabatnya. Suatu hari ada 2 orang bersengketa rebutan warisan. Namun karena masing-masing tidak punya lagi alat bukti, tidak punya saksi, tidak punya sertifikat, tidak punya bukti tertulis, maka masing-masing hanya berbekal pengakuan dan ingatannya masing-masing. Ketika mereka berdua sengketa di depan Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, innama ana basyarun. Sejatinya aku adalah manusia biasa.
Ahkum ala nahwi asma. Berdasarkan pengakuan kalian, gugatan kalian, keterangan kalian, saya akan memutuskan. Barang siapa yang aku menangkan tuntutannya karena dia pandai berkilah, berkelit, berdalil, sehingga aku menangkan padahal dia itu salah, sehingga aku ambilkan hak saudaranya, aku berikan kepadanya, maka saya sarankan jangan diambil. Karena walaupun secara proses peradilan dia dimenangkan, maka sejatinya kalau dia melalui proses peradilan ini mengambil hak saudaranya dengan cara-cara yang tidak benar, maka sejatinya yang dia bawa itu adalah bongkahan siksa neraka, bongkahan api neraka. Kalau dia sudah menyadari ini, silahkan. Yang mau ngambil silahkan, dia tahu konsekuensinya. Maka kedua orang sahabat ini ketika mendengar bahwa mengambil hak saudaranya walau melalui proses peradilan itu tidak dibenarkan, walau melalui proses pengadilan dia menangkan, namun bila ini secara hakikatnya di sisi Allah adalah salah, maka dia terancam dengan siksa neraka. Akhirnya masing-masing mereka sadar, ya Rasulullah, kalau demikian nyatanya, demikian kenyataannya nanti, lebih baik saya tidak menuntut, lebih baik saya berikan hak saya kepada dia. Yang penting saya selamat dari siksa neraka. Bukan lagi dia mengembalikan hak saudaranya, bahkan dia merelakan haknya untuk saudaranya agar dia selamat dari siksa neraka. Inilah kesadaran yang diinginkan Islam. Islam ingin membangun ekonomi di atas kesadaran yang semacam ini. Bukan karena faktor biasa, bukan karena faktor takut, bukan karena takut ancaman hukuman atau yang lainnya, bukan, namun karena kesadaran. Akhirnya mereka masing-masing mengatakan demikian, dan Rasulullah akhirnya mengatakan, amma id qultum dzalik. Kalau kalian sudah memiliki kesadaran seperti itu, saling merelakan, maka sudahlah kalian bagi sama rata. Upayakan seadil-adilnya dan saling memaafkan. Inilah yang ingin dicapai dalam Islam, ekonomi yang dibangun di atas kesadaran. Di antara hal yang menjadi alasan bagi kita untuk memilih syariat Islam sebagai sistem ekonomi kita adalah karena Islam senantiasa menumbuhkan kesadaran bagi umatnya untuk menjadi umat yang produktif. Islam tidak rela dengan umat yang malas-malasan. Banyak orang menuduh, mengkambing hitamkan Islam ini sebagai biang terjadinya kemalasan dan kemunduran di tengah-tengah umat Islam. Tidak demikian. Umat Islamlah yang malas. Oknum-oknum umat Islamlah yang tidak mengilhami Islam. Andai mereka ini benar-benar menerapkan Islam, memahami Islam dengan benar, nescaya tidak ada kemalasan di tengah-tengah umat Islam. Karena Islam telah mengajarkan setiap orang itu, misalnya, ini contoh saja, wajib bersedekah. Kalau dia tidak punya barang yang disedekahkan, maka dia harus bekerja. Dia harus berkarya untuk menghasilkan penghasilan agar dia bisa mencukupi dirinya dan juga bersedekah. Banyak orang mengkambing hitamkan, banyak zikir sih, banyak ingat mati sih, akhirnya malas. Banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, 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 akhirnya tidak sempat kerja. Yang membuat dia tidak sempat kerja bukan ini. Ini adalah salah aplikasi dalam berzikir kepada Allah. Para Allah sudah mengatakan qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Zikir kepada Allah tidak harus duduk. Bisa sambil qiyaman berdiri, duduk juga bisa, sambil berbaring juga bisa, sambil bekerja juga bisa. Apa salahnya kalau tukang jahit sambil ngenjot mesin jahitnya dia mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah? Apa salahnya? Tidak ada yang menghalangi. Apa salahnya seorang yang menyajikan hidangan di restoran, dia sambil mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah? Apa dosanya? Apa salahnya ketika antum mengoperasikan satu mesin di perusahaan, Anda mengatakan alhamdulillah, 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 bismillah ketika mengoperasikan, kemudian subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Tidak ada yang menghalangi. Karena zikir kepada Allah tidak hanya dengan fisik kita, bukan hanya dengan sholat, dengan lisan kita. Kalau lisan kita tidak bisa, dengan hati antum mengingat al-maut, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hati antum bisa. Karena jangan pernah mengkambing hitamkan zikir, jangan pernah mengkambing hitamkan ibadah. Bila Anda ini menjadi orang yang malas, Andalah yang pemalas, bukan karena Islam yang menjadikan Anda pemalas. Karena suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan umatnya untuk senantiasa mengingat kematian, hari kiamat, beliau mengatakan
lau qamatis sa'ah. Andai kiamat telah tiba saatnya. Wa fi yadi ahadikum fasilah. Dan di tangan kalian sudah tergenggam tunas pohon. Fa in istata'a alla taquma hatta yazra'ah falyaf'al. Kalau dia bisa berpacu dengan hari kiamat, sebelum kiamat benar-benar tiba, Anda telah menanamkan tunas tersebut, maka lakukan. Adakah motivasi sehebat ini? Optimisme yang sehebat ini, sudah tahu kiamat datang, ada pengumuman dari langit, kiamat datang. Yang sudah terlanjur pegang cangkul, tetap nyangkul. Jangan berhenti gara-gara kiamat telah datang. Yang mau menanam, menabur benih, taburlah benih. Jangan berhenti hanya gara-gara mendengar pengumuman dari langit, kiamat tiba. Bukan dusta, benar akan datang. Namun tetap berkarya, tidak boleh berhenti. Berkarya dalam Islam tidak kenal hentinya. Beda dengan konsep ekonomi sekarang. Sekarang masyarakat kita, masyarakat yang pesimis. Semangatnya kerupuk katanya. Belum tua saja sudah pengen pensiun. Coba tanya, kenapa banyak orang tua kita maunya putra-putranya kerja jadi PNS. PNS ini Masya Allah cuma ada berapa ribu, yang daftar ratusan ribu. Luar biasa. Kenapa? Salah satu pertimbangannya kenapa? Biar dapat pensiun. Belum kerja sudah pengen pensiun. Inilah bangsa kita. Lemah semangat. Nah, jangan kerja di swasta, nah, di PNS saja, nanti kalau sudah tua dapat pensiun. Masih muda, Pak. Saya masih gagah perkasa, sudah dibilang nanti kalau sudah tua. Sehingga akhirnya apa? Fisik muda tapi mental orang tua. Sudah lapar, semuanya lemas. Jadi ini harapannya, cita-citanya mendapatkan pensiun, bukan bisa memberi pensiun. Karena yang unik, berkali-kali saya sampaikan di beberapa kesempatan, saya pernah belusukan di beberapa kampus di Indonesia. Di Jember saya pernah, di di teknik, fakultas teknik. Saya tanya, fakultas teknik yang paling ramai dihuni oleh orang yang Masya Allah kalau memandang itu jitu, itu senantiasa sipit menyipitkan matanya. Itu artinya etnis Cina. Fakultas apa? Jurusan apa? Katanya teknik pengolahan pangan. Untuk daftar di teknik pengolahan pangan ini sampai berebut suap nyuap, itu sudah cerita umum di teknik pengolahan pangan. Di IPB saya juga melihat langsung. Saya heran, di kelas di teknik pengolahan pangan isinya etnis Cina. Saya kebetulan istri dari IPB, saya tanya, kok bisa seperti ini? Satu kelas semuanya Cina. Ya ini adalah jurusan favorit katanya. Subhanallah. Ternyata inilah salah satu sebabnya. Mereka punya cita-cita bisa memberi pensiun, bukan ingin dapat pensiun. Mereka ingin menjadi pengusaha, bukan ingin jadi orang yang nanti kalau sudah tua dapat pensiun. Namun mereka ingin berdagang sehingga nanti kalau besar bisa memberi pensiun karyawan. Kan lihatlah, sampai pun di Cilacap, di Probolinggo, di Purwokerto dan lainnya, pusat jajanan tradisional itu yang punya rata-rata siapa? Etnis Cina, Pak. Ini makanan nenek moyang kita, mbah-mbah kita yang ngajari bikin, namun yang bisa jualan mereka. Kenapa? Inilah pola pikir umat Islam di zaman kita ini sudah terbiasa dijajah. Dulu nenek moyang kita itu melihat para penjajah itu enak, ongkang-ongkang, tinggal perintah, yang tidak nurut ditembak dor. Itu pola pikir penjajah, dan itu tertanam. Inginnya orang sukses itu kalau ongkang-ongkang di kantor, duduk tinggal acung-acung perintah sana perintah sini. Itulah simbol orang sukses. Tapi kalau orang yang sana kemari, jual sana, beli sini, jual beli sini, itu orang sampai tua pun masih muter sana, muter sini. Padahal itu adalah orang sukses. Uangnya di mana-mana, kehadirnya di mana-mana dinantikan. Itulah orang sukses. Orang yang terus bisa memutar roda-roda ekonomi. Namun orang yang hanya bisa menanti, tolong putar saya. Inilah orang yang lemah.
Orang yang tidak punya semangat, naudzubillah. Karena Islam ini ingin menjadikan umatnya itu produktif. Bukan hanya sekarang, bukan hanya masa muda, bahkan kalau sudah kiamat datang pun jangan berhenti untuk berkarya. Padahal kita semua sudah tahu apalah artinya tunas ditanam padahal kiamat sudah tiba. Namun itulah optimisme hidup. Itulah semangat hidup yang ditanamkan oleh Islam. Namun sayang umat Islam banyak yang tidak mengilhami ini. Kemudian di antara alasan kenapa kita memilih ekonomi Islam adalah Islam itu perajut persatuan. Walau kita bersaing, walau kita berdagang, walau kita menjual, walau kita membeli, itu bukan berarti kita boleh saling bermusuhan. Karena setiap model transaksi, setiap trik perdagangan yang rentan menimbulkan sengketa permusuhan dalam Islam pasti diharamkan. Saling rebut konsumen, saling merebut barang, ini dalam Islam diharamkan. Kenapa? Karena perdagangan semacam ini akan merusak persatuan. Karena moto pedagang muslim ialah yang disebutkan dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dinyatakan sebagai seorang mukmin sampai engkau ini mencintai, memperlakukan saudaramu seperti engkau memperlakukan dirimu sendiri. Subhanallah. Inilah moto seorang muslim. Karena dikisahkan dulu oleh para pedagang di Madinah. Saya pernah diceritakan mendengar langsung dari sebagian saudagar di kota Madinah. Dahulu, belum lama, para pedagang-pedagang generasi dia, kebetulan dia sudah berumur lanjut, kira-kira sudah 70-an tahun, katanya, dulu di zaman bapak-bapak kita sebagai pedagang, itu para pedagang yang berjejeran itu, bila pagi hari pertama kali buka toko, dia sudah mendapatkan konsumen, sedangkan tetangganya belum mendapat konsumen. Yang sudah dapat konsumen ini, kedatangan konsumen lagi diarahkan ke tetangganya. Tolong jangan beli dari saya, beli dari sebelah. Saya sudah punya, saya sudah dapat keuntungan yang bisa untuk sarapan pagi hari ini. Tolong beli dari sebelah. Subhanallah. Ta'awun luar biasa. Namun kita ada tahu konsumen yang mau ke toko fulan, sudah kita telepon dulu tengah jalan. Mas, tolong mampir sebentar ke toko saya deh. Sebelum ke sana. Subhanallah. Kita berusaha menjegal. Makanya umat Islam ini memiliki semangat mati bareng lebih tinggi dibanding hidup bareng. Karena semboyannya orang Jawa, makan tidak makan, yang penting kumpul, kan akhirnya mati bareng. Itulah semangat bangsa kita. Semangat mati bareng dibanding hidup bareng. Kalau orang luar kumpul ora kumpul, yang penting makan, bisa hidup bareng. Di sana kamu hidup, di sini saya hidup. Tidak kumpul tidak masalah, yang penting kita sama-sama hidup. Tapi kalau bangsa kita, nenek moyang kita menanamkan pola pikir pemalas. Mangan ora mangan, sing penting kumpul. Jadi nanti terakhir gimana Pak? Ya mati bareng. Sudah tahu tidak makan, kumpul terus akhirnya mati bareng. Inilah semangat bangsa. Karenanya lihat fakta. Pedagang-pedagang sukses di negeri kita rata-rata pendatang. Kalau dia bukan pendatang dari negeri lain, dari Arab, dari Cina, dari India, atau dia pendatang di negeri itu, di kota itu. Orang yang hanya membuka usaha di kampung halaman sendiri biasanya, kalaupun sukses, ya sukses ala kadarnya. Kata orang, jago kampungan saja. Hanya di kampung itu dia sukses, tapi kelasnya kampungan. Rata-rata pengusaha sukses adalah pengusaha yang keluar dari kampung halamannya. Lihatlah pengusaha besar. Dia tidak sukses di kampung halamannya, tapi dia memulai suksesnya dari mana? Dari kota lain. Itu paling kurang. Bahkan mayoritasnya pengusaha besar kita adalah dari asal-usulnya dari negara lain. Ini kenapa? Karena dengan hijrah itu moto tadi, semangat tadi, kumpul mangan ramangan, yang penting kumpul itu sudah hilang, dan tergantikan dengan kumpul rakumpul, yang penting makan. Makanya jangan ajari anak kita semangat seperti ini. Tanamkanlah nak, tidak masalah, hijrahlah, carilah pengalaman. Belajarlah dari orang, timbalah ilmu kemanapun.
Bapak tidak masalah zaman sekarang. Kalau bapak kangen akan datang nanti kemana kamu datang. Atau kalau tidak bapak akan telepon agar kamu bisa pulang. Biarkan anak kita keluar kampung, keluar kota agar cari pengalaman. Karena biasanya ketika keluar kampung halaman, keluar dari kota sendiri, itu dia akan mulai banyak pengalaman, mulai jeli melihat peluang usaha. Tapi selama di kampung halaman tidak sukses ya tidak apa-apa, masih ada Pak D. Kalau lapar kan mampir aja ke rumahnya Pak D dikasih makan nanti paling. Kalau tidak kan masih ada warisannya bapak, masih bisa dijual. Karena biasanya tuan tanah itu hobinya jual tanah. Hobinya jual tanah, bukan bagaimana menginvestasikan tanah dia yang luas. Dan inilah ilmu yang diwarisi oleh nenek moyang yang dulu-dulu, kata cerita mbah saya, bangsa Jawa atau etnis Jawa, suku Jawa itu diajari ilmunya Werkudara. Ilmunya Werkudara itu adalah jejak Siti Bantolo, Pak. Tahu artinya jejak Siti Bantolo? Jejak itu menginjak, ditendang. Siti Bantolo itulah tanah. Jadi hobinya itu nendangi tanah, akhirnya terjungkal satu petak dijual. Itu kan namanya ilmunya Werkudara, ilmu jejak Siti Bantolo agar bisa terbang. Makanya cita-cita nenek moyang kita, bapak-bapak kita, kalau mau terbang yaitu menunaikan haji apa? Jual tanah. Itulah namanya ilmu jejak Siti Bantolo. Itu ilmu Jawa. Makanya itulah cita-citanya. Tidak berpikir bagaimana bisa terbang tanpa harus jejak, tanpa harus nendang sepetak tanah. Ini masalah. Ini pola pikir yang harus kita rubah. Karenanya jangan bekali anak hanya dengan tanah yang luas, tapi bekalilah dengan pengalaman. Bagaimana dia mengelola, bagaimana dia mengoptimalkan, bagaimana dia menggali kekayaan dengan pengalaman dan ilmunya. Biarkan dia pergi, biarkan dia mencari pengalaman dari negeri orang, dari kota lain. Kemudian di antara motivasi kenapa kita harus memilih ekonomi Islam adalah karena Islam itu mengedepankan profesional, bukan kekeluargaan. Untuk urusan pekerjaan, Islam mengedepankan profesional. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadris sa'ah. Kalau urusan apa saja itu sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka datanglah kiamat. Dagang diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya, pasti hancur berantakan. Industri diserahkan kepada yang bukan ahlinya, pasti akan hancur berantakan. Karena kalau ingin memiliki industri, ingin memiliki perdagangan yang handal, perdagangan yang sukses, jadilah orang yang ahli dagang. Bagaimana? Timbalah ilmu, timbalah pengalaman, pelajarilah, amati, tiru. Jadi jangan asal dagang. Karena itulah di Indonesia ini banyak produk-produk yang luar biasa. Survei mengatakan bahwa rendang Padang itu hidangan terenak di dunia. Turis yang itu mengakui, Pak. Nomor 1 hidangan terenak di dunia itu adalah rendang Padang. Nomor 2, alhamdulillah Jawa dapat kebagian. Nasi goreng Jawa itu menempati nomor 2. Ketiga baru tom yum Thailand. Namun di mana nasi goreng dijual, Pak? Di pedagang pinggir jalan, kaki 5. Kebanyakan kaki, Pak. Karena kakinya 5 akhirnya tidak banyak keuntungannya. Namun kalau kakinya hanya 2, lihatlah produk-produk Amerika, restoran-restoran Amerika luar biasa. Jepang luar biasa, yang beli dengan mahal, makan sepiring aja harganya 100.000. Hidangan sepiring kecil saja harganya paling kurang 50.000. Tapi coba nasi goreng Jawa segunung harganya cuma 10.000. Itu sudah mahal banget. Mas, nasi gorengnya berapa? 10.000. Larangi, Mas. Subhanallah. Padahal nasi goreng Jawa ini sudah diakui oleh turis. Ini survei dilakukan kepada turis, Pak, yang pernah ke Asia Tenggara, bahkan ke dunia semuanya. Nasi goreng mendapat peringkat kedua setelah rendang. Tapi rendang dipasarkan di warung-warung pinggir jalan. Belum pernah ada toko atau rumah makan seperti rumah makan ayam goreng Ketaki. Tidak ada kelasnya, Pak.
Tidak ada. Ayam ketaki luar biasa. Mahal harganya, mewah dan menjadi identitas. Kalau mau ngajak teman pasangan baru, pengantin barunya makan bukan di rumah, makan nasi goreng di pinggir jalan. Mending rumah makan Padang, tapi banyak yang lebih merasa bangga kalau ke ayam ketaki. Ya kan Pak ya? Itu. Harganya pun ngetaki Pak. Luar biasa. Jadi kalau ayam goreng ayam goreng Kalasan pinggir jalan. Kemudian nasi goreng Jawa pinggir jalan. Kalau nasi goreng Jawa yang di restoran pasti biasanya yang punya sipit Pak. Kalau nasi goreng Jawa yang punya orang Jawa mayoritas pinggir jalan. Dan nasi goreng Jawa yang punya orang sipit di restoran mewah. Subhanallah. Kita itu hanya bisa membuat tapi tidak bisa menjual karena tidak profesional. Profesional dalam membuatnya tapi memasarkannya tidak profesional. Karena jadilah orang yang profesional dalam segala-galanya, bukan hanya dalam produksinya, pemasarannya, marketingnya, iklannya. Lihat dulu makanan Jawa, pilus, tahu pilus Pak ya? Pilus itu kalau yang jual orang Jawa di pasar tradisional Pak. Tapi sekarang ketika pilus yang jual orang yang sipit, masuk supermarket Pak, masuk televisi. Mahal sekarang harganya pilus. Dulu pinggir jalan 1.000 dapat 1 karung. Sekarang 5.000 cuma dapat 1 bungkus kecil. Dulu 5.000 itu Pak dimakan sebulan tidak habis. Itu pilus. Subhanallah. Sekarang 5.000 kalau untuk beli pilus yang dibuat oleh orang Cina. Untuk anak kita saja masih rebutan Pak. Apalagi kalau bapaknya ikut makan. Wah subhanallah. Tidak percaya silahkan cari Pak pilus merek ini dan merek itu yang buat orang sipit. Inilah tidak profesional. Padahal yang bikin kita bisa bikin, namun tidak profesional memasarkannya. Kenapa? Bungkusnya pakai bungkus koran bekas. Tidak mau bikin bungkus yang profesional, yang bagus, kemasan ada gambarnya macam-macam, ada warna-warni. Hanya berbekal itu mereka. Namun bisa jual pilus dengan harga mahal. Subhanallah. Itulah kenapa kita senantiasa terbelakang? Karena kita tidak berpikir profesional. Anda bisa jual, tapi kenapa Anda tidak ajak teman Anda yang bisa pemasaran? Ya nanti dia minta gaji. Ya itulah yang dilakukan mereka. Akhirnya mereka bisa profesional, bisa laku mahal. Karena Islam, kalau kita benar-benar menghayati Islam, niscaya kita ini akan maju. Namun sayangnya kita ini tidak profesional dalam segala hal. Kemudian satu poin penting sebelum saya akhiri, Islam itu bukan sekedar nama Pak. Islam itu adalah sebuah syariat. Islam bukan sekedar nama. Selama ini umat Islam sudah puas dengan namanya. Kita umat Islam. Tapi lihat masjidnya sepi luar biasa. Kalau muadzinnya cuti, masjid itu tidak akan ada adzan. Kalau imamnya libur, safar misalnya, maka satu masjid itu tinguk cari imam susah sekali. Inilah kondisi umat kita. Kita hobi memperebutkan nama. Nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Masya Allah rebutan dari zaman dulu tidak ada ujungnya Pak. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Yang lainnya bukan. Kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu cuman ahli kitab kuning. Rebutan nama. Sekarang juga rebutan lagi Salafi sama Sulapi, rebutan. Di Sumatera bilangnya Salapi Pak. Salapi itu artinya selapis di Sumatera Pak. Salapi. Rebutan nama Salapi dan Salafi. Luar biasa tidak habis-habisnya. Padahal isinya ya itu saja. Nama yang diperebutkan. Tapi substansinya tidak ada. Hampa. Tidak mencerminkan Islam yang sebenarnya. Akhlaknya tidak ada. Moralnya tidak ada. Akidahnya juga bobrok. Muamalahnya juga hancur berantakan. Subhanallah. Loyalitasnya kepada sesama muslim juga Masya Allah. Ngelus dada dengernya. Kalau hutang sama Cina dibayar, tapi kalau hutang sama muslim dikhianati. Itu sudah biasa. Karena kalau sudah sesama muslim itu afan akhi, tidak punya.
Afan akhi, ujungnya itu kalau sudah keluar afan akhi, selesai urusan Pak. Itu utang piutang di antara umat Islam. Jadi kalau sama Cina tidak bisa Pak. Profesional kalau mengutangi, ada agunan, ada perjanjian, sehingga tidak bisa kalau saya tidak ada ini bakal datang debt collector, bakal datang penyita aset, polisi dan yang lainnya. Tapi kalau utang sesama ikhwan kita, sama saudara kita, hanya bertuliskan afwan akhi. Ana butuh uang tolong diutangi. Ketika tiba saatnya afwan akhi, ana juga belum ada uang tolong dimaafkan. Selesai semuanya dengan afwan akhi. Inilah yang selama ini kita perebutkan. Inilah selama ini kita perebutkan. Salafi kita mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, salafus saleh. Tapi giliran ibadah tidak ada semangatnya salafus saleh. Giliran akhlak tidak mencerminkan akhlaknya salafus saleh. Akidah taklid buta biasa. Kalau bukan ustadznya, ustadz saya ya bukan salafi. Tapi siapa? Pokoknya apa saja yang penting bukan salafi. Kenapa? Bukannya ustadznya bukan ustadz saya. Subhanallah. Inilah yang terjadi. Makanya kita mulai harus berbesar hati. Nama tidak perlu diperebutkan. Nabi dulu dijuluki sebagai orang majnun, orang gila, tukang syair, kadzab, pendusta. Nabi tidak memperebutkan nama. Nabi membuktikan dalam praktek nyata. Beliau membuktikan beliau tidak bisa baca tulis. Beliau membuktikan dengan akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini memiliki akhlak yang agung. Itu yang dibuktikan Nabi, substansinya. Buktinya yang dipentingkan. Dituduh orang gila, dituduh kahin, dukun, Nabi tidak pernah memperebutkan nama. Kenapa? Yang penting bagi Nabi adalah buktinya, faktanya. Karena nama jangan diperebutkan. Misalnya Rasulullah SAW menekankan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Khamr itu bukan nama. Silahkan dinamakan minuman penyegar, minuman anggur orang tua yang menguatkan anak muda atau memudahkan anak tua. Tidak tahu, yang penting ini adalah hebat. Ini namanya apa saja, intinya adalah memabukkan. Memabukkan ya khamar. Dinamakan tua atau dinamakan ini dan itu tidak penting. Yang penting memabukkan maka haram. Karenanya ini contoh nyata bagaimana perilaku bangsa yang hobi memperebutkan nama. Ini adalah merek dagang Pak, luar biasa, mereknya keren. Hak Jos, warung pemuda spesial masakan jamu katanya Pak. Jamu namanya Pak ini. Yang satu ini lebih keren lagi Pak. Kawi USA. Solo Ethnic Food makanya. Coba dibaca dari belakang Pak. Orang Cilacap pasti ngerti kalau dibaca di belakang. Baca dari belakang Pak. Masa saya harus bacakan Pak? Kalau dibaca dari belakang ketahuan apa isinya. Tapi namanya merek luar biasa. Kawi USA. Lebih dikesankan, dikentalkan lagi dengan bahasa Inggrisnya, Solo Ethnic Food. Padahal inilah bahasa Jawa Pak. Atasnya ini bahasa Jawa, dibaca dari belakang. Tidak usah saya bacakan Pak, sudah ngerti sendiri ya. Karenanya nama itu boleh keren, tapi kan faktanya mengecewakan Pak. Ini semuanya adalah daging anjing diperjualbelikan. Di negeri umat Islam diberi nama yang keren, luar biasa. Contoh lagi Pak. Ini bunga luar biasa. Valentine Day sesaat lagi. Orang sedang mencari-cari ini Pak, bunga. Dikira cinta itu adalah sekuntum bunga. Diekspresikan. Sudah dapat bunga berarti sudah cinta luar biasa. Subhanallah. Namun pernahkah ada orang yang di Valentine Day bawa bunga ini Pak? Bawa bunga ini insya Allah cinta itu semakin merekah Pak ya. Bunga bangkai Pak. Sama-sama bunga Pak, tapi kan artinya beda. Jadi nama boleh sama tapi kan arti pasti beda.
Jadi jangan tergiur dengan nama, Pak. Di zaman sekarang, Valentini saya punya bunga, engkau adalah bunga hatiku, nama. Tapi kalau itu dilampiaskan dengan yang haram, itu bukan cinta, Pak, itu pengkhianatan, itu penistaan. Sekarang kaum wanita gadis di zaman sekarang begitu bodoh, ditipu oleh pemuda hidung belang. Pemuda hidung belang datang di sana, ini buah cintaku, simbol cintaku, sudah beruah, kepalanya sudah meledos, Pak. Hanya sekedar dapat sekuntum bunga yang harganya 30.000, karangan bunga-bunga mawar. Sudah diserahkanlah semua. Apalah yang kamu mau lakukan, katanya. Subhanallah, aku adalah milikmu. Subhanallah, harganya berapa? 30.000 rupiah. Ditraktir jajan di pinggir jalan, di warung kaki 5. Akhirnya semuanya boleh. Inilah zaman sekarang. Zaman yang manusia ini banyak tertipu dengan simbol-simbol nama-nama. Sehingga cinta itu adalah simbol bunga. Kalau udah ada bunga, membawa bunga berarti dia cinta, setia. Na'udzubillah. Padahal dia itu hidung belang, Masya Allah. Ada yang hidungnya belang, Pak. Tahu hewan apa yang hidungnya belang, Pak? Nggak tahu? Syukur, alhamdulillah. Saya juga tidak pernah lihat. Jadi jangan terperdaya dengan simbol nama. Nama boleh keren, tapi Islam tidak datang untuk jual beli nama. Tapi Islam datang untuk membawa syariat, sebuah sistem, sebuah aturan, sebuah konsekuensi yang diyakini, yang diucapkan, yang kemudian diamalkan dalam praktek nyata. Karenanya terakhir mungkin antum bertanya, kalau gitu Ustadz, kapan Islam ini menjadi sistem ekonomi yang akan diterapkan tegak? Kapan problematika umat ini akan terselesaikan dengan konsep Islam? Siapa yang akan memulainya? Siapa yang akan memimpin? Siapa yang akan mendobrak sistem yang sudah terlanjur berjalan di masyarakat? Jawabannya sederhana sekali, Pak. Jawabannya adalah ini, Pak. Bila Bapak yang memulainya, jangan menunggu saya. Kalau Bapak masih bilang, ayo Ustaz mulai, nanti saya juga bilang, ayo Pak, Bapak duluan. Akhirnya tidak akan pernah mulai. Namun masing-masing dari kita sadar, saya harus memulai sesuai dengan kapasitas yang saya mulai. Saya kalau menghutangi, saya tidak akan pungut riba. Saya kalau tukar menukar emas, saya akan tukar menukar dengan tunai. Saya kalau tidak belum bayar, saya akan bayar walau dia sudah tidak ingat. Saya tidak akan mengambil hak orang. Saya tidak akan curang dalam timbangan. Walau dia tidak tahu, walau dia tidak nuntut, saya tidak akan curang. Ini sistem Islam ini baru akan nampak, benar-benar akan real, menjadi solusi kapan? Bila masing-masing dari kita sudah merasa bahwasanya Islam, perubahan Islam baru akan jaya kapan? Di saat saya yang memulai. Jangan pernah menanti, ayo Ustaz mulai Ustaz. Ayo Ustaz buat bank Islam. Di mana-mana ketika saya berbicara, seringkali ayo Ustaz buat bank Islam lah Ustaz, katanya. Subhanallah. Kalau Bapak nunggu saya buat kemudian saya mati duluan, tidak akan pernah mulai, Pak. Namun mulailah Bapak. Tidak usah nunggu adanya bank. Karena Bapak juga sudah jadi bank Ali, bank Umar. Jadi kalau Bapak nunggu datangnya bank Islam, Bapak ketinggalan zaman. Bapak sudah jadi bank Ali, bank Umar, bank Ahmad. Maka segeralah mulai Bang Ahmad agar Islam ini benar-benar jalan. Masing-masing Anda yang merasa Bang Abdullah, Bang Ali, Bang Ja'far, Bang Umar, atau Bang Utsman, atau Bang siapapun, segera ayo mulai. Jangan menanti datangnya Bang Islam. Bang Islam tidak harus datang. Karena sudah banyak bank-bank kita. Ya kan? Tahu bank kan? Bang Ali, Bang Umar itu banyak di negeri kita. Tapi kasihan sayangnya Bang Ali, Bang Umar ini masih menunggu bank yang namanya Islam. Padahal kapan datangnya tidak tahu. Jadi kalau kita menunggu datangnya bank Islam, maka keburu Bang Umar, Bang Ali meninggal dunia. Akhirnya tidak pernah akan mulai syariat Islam ini menjadi sistem yang diterapkan di masyarakat Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Bagi pertanyaan yang belum sempat dibaca dan ditanggapi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.